Anak-anak ini agamanya apa sih? Yakin? Bener? Mantap. Imannya kuat apa lemah? Coba ditanya, siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin? Pencipta api? Allah ada enggak? Kelihatan enggak? Yang lain Tuhannya kelihatan loh. Hanya orang Islam yang Tuhannya enggak kelihatan. Kamu percaya Allah ada? Meskipun enggak pernah lihat Allah, kamu yakin Allah ada? Karena yang ada tidak harus kelihatan. Kita bernafas pakai, ya iyalah, masa pakai udang? Copot udangnya. Yang dihirup adalah udara. Udara itu ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Orang mati hilang apanya? Nyawanya. Nyawa ada apa tidak? Kelihatan apa tidak? Nyawa ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Siapa yang pernah kentut? Woi, apa warnanya kentut? Hijau. Itu kebanyakan seledri, brokoli, kangkung, bayam tahu? Apa warnanya kentut? Kalau coklat bukan kentut, namanya eok. Iya, kentut itu gas-gas ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Tapi nanti di surga kita melihat Allah. Mata kita diubah melihat Allah. Sekarang mah nggak bisa. Lihat matahari aja kita 10 detik langsung ingusnya muncrat, pupilnya berhamburan. Lihat yang jauh aja mata kita nggak sanggup. Woi, kejauhan woi, ganjel toh. Yang dekat kita juga ketutupan, yang kecil pakai mikroskop. Mata kita lemah di dunia, di surga nanti diganti oleh Allah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Salatullah ala Salatullah ala Yasin. Bener nggak sih katanya di Manis Mata ini anak-anak perempuannya lebih cerdas, lebih pinter dari yang laki-laki? Betul apa salah? Betul nggak sih katanya di Manis Mata ini anak-anak yang laki-lakinya lebih rapi, lebih tertib, lebih taat dibandingkan yang anak perempuan? Betul apa salah? Katanya di sini anak yang perempuannya usil-usil ya, norak-norak ya, genit-genit ya. Betul apa salah? Jadi yang usil-usil yang laki-laki. Baik, tes berpacu dalam sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Silakan duduk nenek. Silakan nenek mungil. Tepuk satu. Jadi ingat Marsha and the Bear. Tepuk dua. Lomba putra putri, semangat mana pintar mana? Jawab. Allahumma khalaqas samawati wal ardh. Pintar mana putra putri?
Allah itu Al-Khaliq yang diciptakan namanya makhluk. Makhluk ada dua. Jawab ya. Bagus mana? Ada yang benda hidup, ada benda mati. Bagus mana? Cepat yang laki-laki 1-0 menang laki-laki. Benda hidup ada dua. Yang berakal dan tidak punya akal. Bagus mana? Masih cepat yang laki-laki. Jangan mana dong, makanya saingan. Benda yang berakal ada dua, yang Islam dan yang kafir. Bagus yang mana? Masih cepat laki-laki. Orang pinter itu tahu dan cepat itu namanya cerdas. Yang Islam ada dua, yang soleh sama yang awam. Bagus yang mana? Cepat yang perempuan. Yang soleh ada dua, solehnya orang biasa dan solehnya para nabi. Bagus mana? Dapat yang perempuan. 2 lawan 3. Nabi itu ada dua, nabi yang biasa dan nabi yang jadi rasul. Bagus mana? Cepat laki-laki. Rasul itu ada dua, rasul yang biasa sama rasul yang ulul asmi. Bagus mana? Seimbang. Ulul asmi ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 orang ulul asmi dibagi 2. Ada yang ulul asmi aja dan ada yang uswatun hasanah. Bagus yang mana? Seimbang. Uswatun hasanah ada 2. Qad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada 2, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Bagus yang mana? Sempurna yang mana? Sempurnanya Nabi Muhammad. Maka layaklah Nabi Muhammad kita sholawatin, kita hormatin, karena ia orang yang paling mulia. Lomba, duduk, rapi, kembali. So, ulangi yuk. Salatullah, salamullah ala Allah ala Yasin. Boleh kenalan nggak? Kan udah hamdalah, tahmid, sholawat. Sekarang kenalan. Tolong dihafalkan nama saya ya. Yang hafal nama saya dapat hadiah lemari es tanpa pintu. Nama saya adalah Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Sudah hafal? Ulangi, karena nama saya panjang, diulang. Hadiahnya ditingkatkan. Hadiahnya sekarang adalah handphone terbaru. Yang hafal nama saya hadiahnya handphone terbaru merek Swallow. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Sudah hafal? Ya sudah, panggil aja namanya Pak Bimo. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama Pak Bimo sangat terkenal karena Bimo artinya unik. Bimo artinya bibir mo. Bilang apa tadi? Bilang apa kamu? Masa dibilang bibir monyong? Bukan. Bimo itu bibir model, tahu nggak? Ulangi. Bimo artinya bibir monyet. Ini loh. Saya itu bibir model. Menurut kalian Kak Bimo ini cocok nggak jadi model?
Kak Bimo ini cocok nggak jadi peragawan? Nggak tahu ya. Dulu Kak Bimo waktu umur 19 tahun pernah jadi model dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Jadi pocong. Parah. Ngomong-ngomong, tadi ada yang bilang katanya Kak Bimo wajahnya kayak artis Korea gitu. Bener salah? Bener salah? Saya tidak suka anak pembohong. Kak Bimo putih nggak? Ganteng. Cute. Oh, dasar calon menteri keuangan kamu itu. Tepuk satu, tepuk dua. Ya, sama mama ya, kita doakan punya adik 4 lagi, amin. Ibu, anak cukup 2 saja, laki dan perempuan, jumlahnya terserah ya. Jelas kan? Ini lagi. Tepuk satu. Jujur ya, Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Tolong buka mata lebar-lebar, pandang saya dengan jelas. Kak Bimo sama Teh Hyung cakep mana? Kak Bimo sama Jimin cakep siapa? Kak Bimo sama Mbak Im Wong? Sama Jeffrey Nicole? Sama Sule? Kak Bimo sama sapi cakep mana? Sama kambing? Sama monyet? Emang aku apaan? Sama binatang kalah. Yang paling jelek itu dari makhluk Allah bukan binatang, bukan benda mati. Alhamdulillah. Allah. Yang paling jelek adalah setan. Setan tuh ada nggak? Kelihatan nggak? Setan tuh wangi atau bau? Setan wangi atau bau? Setan bodoh atau pintar? Keren apa cemen? Setan tuh di desa ada nggak sih? Tong sampah? Kuburan? Di Jawa ada? Di Kalimantan? Di Kalbar ada? Ketapang juga ada? Manis mata ada? Di sini ada? Kalau ada, jangan bohong, tunjukin. Setannya sekarang sedang duduk atau berdiri? Berdirinya depan atau di belakang? Celananya warna apa? Setannya tangannya megang apa? Pakai peci enggak? Bajunya warna apa? Bukan yang lewat. Jadi setannya celana hitam, baju biru, megang mic, pakai peci kan? Aku dong. Awas ya, yang perempuan sudah merusak hati perasaanku. Yang bilang saya kayak setan, awas nanti malam saya datang ke kamu, saya takuti kamu, karena saya akan berubah masuk kamar kamu jadi pocong warna pink, gambar LOL, tahu nggak? Pocong unyu, yang laki-laki bikin saya marah, bilang saya setan. Untuk kalian semua jadi orang kaya, punya mobil bagus, punya peternakan besar, tercapai cita-cita. Itu mah bukan kutukan ya, tapi doa restu. Iya kan kakek? Tepuk satu, tepuk dua. Udah sekarang cerita. Coba ditebak. Suara apakah ini? Tema binatang-binatang. Di dalam Al-Quran
Sini saya kerokin sini. Tolong diberuk ya. Aneh. Ada seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun. Masuklah Islam saudaraku, masuklah Islam demi keselamatanmu di surga akhirat sana. Bandel banget kau Nabi, gak bosan-bosannya. Pengikutmu hanya 300 orang, kami yang tidak percaya dengan kau sangat banyak. Gak bosan ya kamu kami tolak? Engkau ini mengada-ada aja. Iya, ini orang ini. Ini di kawasan kita ini tidak ada yang percaya. Yang percaya pun sudah pada mati. Namanya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kisah kesabaran Al-Quran, 950 tahun ia berdakwah hingga perintah muncul. Wahai Nuh, buatlah perahu, rahu. Akan turun azab bagi orang kafir. Nabi Nuh kemudian berjalan menuju hutan. Yuk biar semangat, tepuk tangan bareng-bareng. 1, 2, 3. Nabi Nuh ada pohon gendut. Tebang ya. Kalau sekarang mah ada Shinso. Akhirnya kapalnya pun hampir jadi. Lomba duduk rapi, kaki bersila. Ada orang yang teriak, Nabi Nuh sudah gila. Masa di gurun ini, di Armenia dia bikin perahu, katanya mau ada banjir. Dasar orang gila. Tinggi. Tapi Nabi Nuh tak bersabar hingga waktu tiba. Langit telah menjadi gelap. Nabi Nuh memanggil umatnya. Wahai pengikutku yang beriman, matulah perahu, masukkan binatang sepasang demi sepasang. Kisah benar ini dalam Al-Quran. Yang masuk yang gede dulu, yang kecil-kecil di sela-selanya. Apa ya? Apa namanya? Onta. Keledai. Mas sangat banyak, sepasang demi sepasang. Ternyata hujan pun turun. Orang kafir Armenia, Abad, hujan tiba, asik. Hujan. senang banget tentang hujan. Padahal hujan itu awal dari karena besar, air laut pun kemudian meluap. Selama 150 hari kapalnya terombang-ambing di samudera banjir hingga mendarat di sebuah puncak gunung namanya Gunung Al-Judi di pegunungan Ararat atau Everest yang ada di Turki. Siapa yang pengen ke Turki? Siapa yang pengen ke Abu Dhabi? Siapa yang pengen ke Mekah Al-Mukarramah? Siapa yang pengen ke Masjid Nabawi?
Siapa yang pengen ke Masjidil Aqsa di Palestina? Sekarang kan masih di Israel kan? Yuk kita bela bareng-bareng. Kalau Pak Bimo bilang Palestina, Palestina, bilang bebaskan, bebaskan. Bebaskan, bebaskan. Al-Aqsa, Al-Aqsa, bebaskan, bebaskan. Kak Bimo baru sekali masuk Palestina di jalur Gaza. Sekarang belum bisa kesana lagi karena susah. Kalau bilang Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Ayo bareng-bareng. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Israel, Israel. Israel, Israel. Konsumsi, konsumsi. Bagikan, bagikan. Oh, Abu Lahab nih. Lahap banget orangnya. Tepuk satu. Tepuk satu. Sementara yang laki-laki kalah rapi dibandingkan yang perempuan. Yang berdiri membuat jelek nama teman yang laki-laki, bilang hu, 1, 2, 3. Jangan berdiri lagi ya, temannya nggak suka loh. Duduk rapi kembali. Nabi Nuh alaihissalam kemudian turun dari kapal, tinggal di kawasan Turki, menyebar ke berbagai kawasan. Yuk bareng, tepuk tangan bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk tangannya kurang semangat. Kan gembira nih selamat. Tepuk tangan sambil teriak. Ya, 1, 2, 3. Ibu-ibu mohon gak usah gini-gini ya Bu ya. Itu kan masa lalu, jangan diulang Bu. Jangan diulang, anaknya niru nanti. Ibu suka dugem dulu di kebun sawit. Tepuk satu. Tepuk satu. Tadi anak yang jalan-jalan kemana? Kemana Ibu? Sudah hilang. Di ruqyah. Lomba, duduk, rapi, kembali. Sit properly, please. Ada cerita lagi dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh yang sangat mencengangkan. Allah tutup kawasan daratan dengan lautan baru. Ada Nabi loh yang jelajah dakwahnya paling luas. Siapa dia? Dari Babil menuju Filistin, lalu Mesir, pindah ke Mekah, lalu pulang tinggal di negeri Hebron. Nabi Ibrahimlah namanya. Nabi yang jelajah dakwahnya paling luas. Dius pergi meninggalkan Namrud yang membakarnya. Ibrahim pasti mati. Celakalah orang yang telah membakar, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Batu dibikin patung kok disembah. Berhala-berhala, ada yang patung gundul, ada yang hidung pesek, ada yang gigi gondrong, ada yang perutnya dihancurkan oleh Ibrahim. Kemudian selesai dibakar 40 hari, ia meninggalkan negerinya namanya Babilonia. Kalian sudah tahu belum Babilonia itu di mana? Belum tahu kan? Babilonia dekatnya Sabilonia, Kambingonia, Ayamonia. Enggak lah, Babilon itu di Irak sana, di negeri Mesopotamia. Kok ada babi, ada ayam, nanti ada Kambingonia. Lama-lama apa namanya? Tepuk satu. Tepuk satu. Dari Babil pindah ke Filistin, Palestina. Penduduk asli Palestina senang menyambut kedatangannya Nabi Ibrahim. Siapa mereka? Mereka adalah Bani Shalih, suku Jabariyah, anak cucunya Nabi Shalih alaihi salam. Tapi karena kering 3 tahun, Nabi Ibrahim pindah ke Mesir, jauh dari Filistin menuju Mesir. Zaman dulu belum ada yang namanya bis, jalan aspal. Ini suara apa?
Suara apa itu? Betul, itu ustazah naik air king ya. Ini suara apa lagi nih? Suara apa? Betul, itu suara nenekmu naik ZX ya. Itu jualannya Kak Bimo di Jogja, punya toko warung untuk jual beli motor. Belum ada yang namanya ribuan kilo, ribuan mil ia jalani dari Mesir menuju Mekah. Yang 2 bulan lagi kita akan masuk masa namanya Idul Adha di bulan Zulqa'dah. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar Ismail pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, munculnya air Zam-Zam yang pertama kali. Jawab, masjid apa yang paling mulia? 100.000 kali nilai ibadah di sana. Kak Bimo belum kasih hadiah ya. Hari ini belum sedekah, tapi tadi Jumatan lupa nggak bawa uang. Akan saya berikan hadiahnya untuk anak yang duduknya paling rapi. Oh, jadi rapi. Ada yang dapat ini. Ada yang dapat ini. Ada yang dapat ini. Kau mau? Nih 2.000 aja. Mau nggak? Yang ini diberikan kepada yang duduknya paling tenang. Kira-kira buat yang laki atau perempuan? Nanti kalau dapat duitnya disimpan ya, jangan dikasihkan ibu. Enggak sih, ibunya pasti buat yang baik sama-sama. Mau anjat atau mau banget? Kakak ikut deh, baiknya dikasihkan yang laki-laki atau perempuan? Yang laki atau perempuan? Yang duduknya depan atau di belakang? Saya taruh dulu di sini sambil dilihat siapa yang paling rapi. Ulangi. Masjid apa yang paling mulia? 100.000 kali nilai ibadah di sana. Masjidil Haram di kota Sampit, Pangkalan, Ketapang, Manis Mata. Masjidil Haram di kota Mekah, yang Ka'bah ditinggikan Nabi Ibrahim dalam perjalanannya ribuan mil tadi, melintasi 4 negara loh. Mana lagi masjid yang juga mulia, 1000 kali lipat nilai ibadah di sana. Masjid apa namanya? Yes, Masjid Nabawi di kota Mekah. Sekali sholat pahalanya sama dengan 1000 kali ibadah sholat. Siapa yang pengen naik haji? Siapa yang ingin menghajikan orang tuanya? Siapa yang ingin umrohkan guru-gurunya? Siapa yang ingin berangkat haji sekeluarga? Saya doakan semuanya naik haji. Mana lagi masjid yang juga utama, 500 kali lipat nilai ibadahnya. Masjidil Aqsa di mana? Ya, kamu dapat hadiah sini nih. Ayo berdiri. Wajahnya kayak artis loh, cie. Ayo maju Soimah.
Sama-sama nenek. Masih ada 2, laki-laki atau perempuan? Tadi udah perempuan ya? Tapi perempuan dapat lagi enggak? Ya sudah, tetap dicari yang paling rapi. Ini malah makan terus. Ini juga makan terus. Ditelan dong, jangan di. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah menjadi tempat tinggal Hajar Ismail yang kemudian berbondong-bondong orang tinggal di tempat itu. Setelah munculnya air Zam-Zam menjadi kampung namanya Ummul Qura, induknya kampung-kampung. Besok kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah kangen banget kesana lagi ya, insyaallah nanti Muharram berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Tepuk 1, tepuk 1. Itu kisah Nabi yang sangat sabar mengajar tauhid. Jelajah dakwahnya paling luas. Keren Nabi Ibrahim, kuat imannya, dibakar pun gak takut karena semata-mata diyakini Allah Tuhan yang Maha Ada lagi dalam Al-Quran, kepoin kisah Quran ya, kepoin ya. Ada Nabi Musa. Musa! Di depan kita laut merah Musa. Di belakang kita Fir'aun. Ada bayi. Nenek, ini kakeknya. Kita bakal dibantai, kita terkejar Musa. Bagaimana? Iya Nabi Musa, tapi takut. Tenang, Allah bersama kita. Tenang gimana? Kami gak bisa tenang, kan dibantai Fir'aun. Di belakang Fir'aun datang dengan pasukannya, jumlahnya jutaan. Fir'aunnya ketawa kekeh-kekeh. Jelek belum? Lihatlah, Musa dan orang-orang Yahudi mengikutnya. 600.000 sangat sedikit di hadapan pasukan besar kita. Ada yang menggunakan pedang sakti, teng teng teng, langsung copot pedangnya. Pedang kopes, pedang Mesir. Ada yang menggunakan apa namanya? Dieng, nancep gerobak mie ayam. Latihan sembrono. Ada yang menggunakan apa namanya? Tombaknya nancep pintu WC. Yang kasihan yang baru jongkok di WC. Ada tombak. Ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan garpu, dan ada yang menggunakan senjata paling runcing, menakutkan, berbahaya. Apa tuh? Peniti. Khusus melawan musuh gendut, coblos kempes badannya. Emang balon. Akhirnya Musa, kami sudah ketakutan. Kami lemas, nggak bisa jalan. tenang, Allah bersama kita. Musa, tolong Musa, mana mujizatmu? Fir'aun makin percaya diri. Panglima, majulah. Awas. Panglimanya Fir'aun tingginya kira-kira 3 meter. Membawa pedang besar, matanya melotot. Dia mengerikan, badannya hitam. Awas ya, tolong tutup telinga kalian. Tutup telinga kalian. Panglima Fir'aun udah teriak, suaranya mengerikan.
bisa rusak telinga. Ya, kerahkan pasukan. Pasukan maju. Ya bencong. Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki. Panglima perang ternyata bencong, banci. Allah nggak suka bikin orang banci itu mengundang azab aja, bencana alam. Naudzubillahi min. Serang. Maju. Musa bagaimana? Bismillah. Teman-teman, lautnya terbelah. Lari. Awas, ketabrak. Sampai seberang Fir'aunnya, apa lagi ini? Ya, apa lagi ini? Pasukan jangan takut, serang. Pasukannya berkuda. Pasukan panah melepaskan panahnya, ribuan panah seperti hujan. Aduh, celana aku sobek. Akhirnya sampai seberang juga. Musa mengangkat tongkat. Apalagi Musa? Lautnya bergoyang. Laut yang terbelah menjadi 12 jalur itu setinggi tembok gunung, lalu ia bergerak menuju saling bertemu kembali. Fir'aun dan pengikutnya, pasukannya, Tuan Raja, Kenapa Panglima kau tampak pucat? air laut yang kanan ke kiri, Terus, air yang kiri ke kanan, terus, airnya ketemu, lalu airnya salim. maksudnya Kita mati Tuan. apa? terdengar teriakan mengerikan. Wah, aduh, cilaku jatuh. Panglimanya jatuh kehilangan snacknya. Dan pasukan Fir'aun yang jumlahnya jutaan binasa ditelan Laut Merah. Di penyeberangan namanya kawasan Sheikh Ash-Sharif yang ada di tepian Sinai, dekat negeri Gaza. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kisah-kisah Al-Quran itu banyak. Ada sekitar 100 kisah dalam Al-Quran yang kita pelajari. Asik loh, bisa baca Quran, tahu terjemahnya, tahu kisah-kisahnya. Semua benar dan semuanya kisah yang paling indah. Gak ada film apapun yang lebih indah dari kisah Quran. Gak ada sinetron drakor manapun yang lebih indah dari Al-Quran. Karena peristiwanya nyata dan Allah berikan bahas sebagai hadiah kepada kita. Tirukan suara saya. Oh la la la. Mana hadiahnya? Ada yang mau? Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 10.000 dulu untuk yang bisa lagu ini. Suara azan telah terdengar lantang, panggil kita tuh bersembahyang. Rasulullah pernah bersabda, sholat di awal waktu paling utama. Bisa lagunya? Bisa lagunya? Terusin 1, 2, 3. Masih tentang Al-Quran. Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud. 50.000. Bisa nggak? Lagu Islam nggak bisa, tesnya itu loh. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Dengarkanlah di sepanjang bersujud semoga kita. Cie, lagunya baper cie. Oh malah bisa lagu tentang cinta Islam.
Telah ku yakini tiada ragu lagi dalam kehidupan, yang paling benar, yang paling adil dari semua citra kebenaran dan keadilan. Aku bangga jadi anak Islam. Bisa lagunya? Bisa? Bisa? Diputusin pacarmu, no comment. Gagah menjulang di sana, gagah menara masjidku, masjid yang indah dan megah. Aku cinta kepadamu, akan ku jaga kau masjidku sampai kapanpun jua. Akan ku kenang pengalaman yang indah di masjidku. Bisa lagunya? Saat langit berwarna merah sangga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Bisa? Bisa? Wong kang ini kami oh ya. Apa? Kalian barusan bilang mencintaiku, Besti? Kalian cinta aku? Makasih, sarangeo. Jijik kan? Mau muntah kan? Ini terakhir harus bisa terakhir nih ya. Terima kasih wahai ustadku, terima kasih ya ustazaku, segala ilmu dan nasihatmu akan ku kenang selalu. Laksana bulan. Bisa lagunya? Bisa lagunya? Bisa? Bisa? Bisalah. Cikini kebun. Jakarta. Jangan kau kira cie selingkuh cie mendua apaan nih. Tepuk satu. Ada anak yang rapi nih, kamu rapi, ambil hadiah yang jilbab hitam. Siapa namanya? Santoso ya, Santoso ya. Aha, ternyata di sini ada yang cocok jadi ketua MUI. Berdiri sampai temennya tidur nih. Saking rapinya. Kamu sini berdiri, dapat hadiah 50.000 rupiah. Tepuk satu, tepuk dua. Sudah punya kita menghadap Allah dalam sholat asar. Angkat tangan satu. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes, rajin, yes, nakal, no. Jadi anak soleh, anak rajin, anak pintar, anak cengeng. Angkat tangan dua. Awas bau ketek berbahaya. Jadi rajin belajar, rajin ibadah, rajin sekolah, rajin TPA, rajin ngompol. Makin tambah iman, tambah rajin, tambah ilmu, tambah amal, tambah soleh, tambah gendut. Nah kapan, jangan dibully, yang penting sehat. Tepuk tangan semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.